Bayangkan, kamu tertidur hanya semalam, namun saat bangun, dunia sudah berubah total. Bukan sekedar hari atau bulan, tapi ratusan tahun telah berlalu tanpa kamu sadari. Segalanya terasa asing, wajah-wajah tak dikenal, bangunan yang berbeda, bahkan bahasa yang tak lagi sama. Inilah kisah yang bukan sekedar legenda, tapi sebuah kebenaran yang diabadikan, tentang sekelompok pemuda yang memilih kehilangan segalanya demi mempertahankan iman mereka. Mereka bukan raja, bukan pula pasukan perang, hanya pemuda biasa dengan keyakinan luar biasa. Tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka ambil membawa mereka pada sebuah tidur panjang yang berlangsung selama 309 tahun. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Mengapa mereka yang dipilih untuk mengalami keajaiban ini? Apa yang membuat kisah mereka begitu istimewa hingga dikenang sepanjang zaman? Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini kita akan menelusuri kisah luar biasa Ashabul Kahfi, para pemuda yang tertidur ratusan tahun demi menjaga iman mereka di tengah dunia yang gelap. Dunia saat itu bukanlah tempat yang aman bagi orang-orang yang beriman. Kegelapan bukan hanya menyelimuti malam, tetapi juga hati manusia. Kesyirikan merajalela, dan kekuasaan berada di tangan seorang raja tiran yang memaksa seluruh rakyatnya untuk tunduk dan menyembah selain Allah. Tidak ada ruang untuk perbedaan keyakinan. Siapapun yang berani menolak akan menghadapi hukuman yang kejam tanpa ampun. Ketakutan menjadi bahasa sehari-hari, dan kebenaran seolah harus disembunyikan agar tetap hidup. Di tengah tekanan yang begitu kuat, iman bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah resiko besar. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap bisikan hati bisa menjadi ancaman. Namun justru di saat seperti inilah muncul sekelompok pemuda yang berani berdiri melawan arus. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara fisik, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebuah keyakinan yang perlahan akan membawa mereka menuju takdir luar biasa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka adalah para pemuda yang hidup di tengah kemewahan dan kenyamanan dunia. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata banyak orang. Kedudukan, harta, dan masa depan yang cerah seakan sudah berada dalam genggaman. Namun di balik semua itu, hati mereka justru dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu yang terasa salah, sesuatu yang tidak bisa mereka terima begitu saja. Mereka melihat masyarakatnya tenggelam dalam penyembahan selain Allah, dan nurani mereka menolak untuk ikut larut dalam kesesatan itu. Secara diam-diam, tanpa diketahui banyak orang, mereka mulai menanamkan iman kepada Allah yang Maha Esa di dalam hati mereka. Keyakinan itu tumbuh dalam sunyi, menguat dalam kesendirian. Namun semakin kuat iman itu, semakin mereka merasa terasing dari lingkungan sekitar. Mereka tidak lagi sejalan dengan arus dunia yang mereka tempati. Dan mereka tahu, pilihan ini bukanlah pilihan yang ringan. Ini adalah jalan yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Kehormatan, kekayaan, bahkan nyawa mereka sendiri. Tetapi bagi mereka, kehilangan dunia jauh lebih ringan dibanding kehilangan iman. Tekanan itu semakin hari semakin terasa, semakin sempit ruang bagi mereka untuk bertahan. Pandangan penuh curiga mulai mengarah kepada mereka. Bisikan-bisikan ancaman terdengar semakin jelas. Mereka sadar, ini bukan lagi soal pilihan sederhana. Tetap tinggal berarti perlahan kehilangan iman. Sementara pergi berarti menghadapi ketidakpastian yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, mereka berkumpul, saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada kepastian masa depan. Namun satu hal yang mereka yakini, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang berjuang menjaga iman. Dengan hati yang bergetar namun penuh keyakinan, mereka akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, meninggalkan keluarga yang mereka cintai, dan meninggalkan segala kenyamanan yang pernah mereka miliki. Langkah mereka mungkin tampak seperti pelarian, tetapi sejatinya, itu adalah langkah menuju keselamatan iman. Mereka tidak tahu kemana perjalanan ini akan berakhir. Namun mereka tahu, selama mereka bersama Allah,
mereka tidak pernah benar-benar tersesat. Perjalanan mereka membawa langkah-langkah itu semakin jauh dari hiruk-pikuk kota, menuju tempat yang sunyi, tersembunyi dari kejaran dunia yang mereka tinggalkan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua, sederhana, gelap dan jauh dari jangkauan manusia. Tempat itu mungkin tampak biasa bagi siapapun, tetapi bagi mereka, itulah harapan terakhir untuk menyelamatkan iman. Di dalam gua itu, mereka berhenti, menghela napas panjang setelah perjalanan yang melelahkan. Hati mereka dipenuhi rasa takut, tetapi juga harapan yang begitu besar. Dengan penuh kerendahan, mereka menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan petunjuk dalam keadaan yang serba tidak pasti. Mereka tidak meminta kemewahan, tidak meminta dunia. Mereka hanya meminta satu hal, agar iman mereka tetap terjaga. Kelelahan akhirnya mengalahkan tubuh mereka, dan satu persatu mereka pun tertidur. Namun tidur itu bukanlah sekedar istirahat biasa. Di balik ketenangan gua yang sunyi, sebuah keajaiban besar sedang dimulai. Sebuah takdir yang akan melampaui batas waktu dan logika manusia. Tanpa mereka sadari, waktu mulai berjalan dengan cara yang tidak biasa. Hari berganti hari, lalu tahun demi tahun, hingga akhirnya menjadi abad. Allah menidurkan mereka bukan hanya untuk sesaat, tetapi selama ratusan tahun sebagai bentuk perlindungan yang sempurna. Tubuh mereka tetap utuh, tidak membusuk, tidak hancur, seakan waktu tidak pernah menyentuh mereka. Matahari pun seakan tunduk pada kehendaknya, bergerak sedemikian rupa agar sinarnya tidak langsung mengenai tubuh mereka. Dalam keheningan gua, tubuh mereka dibolak-balikan agar tetap terjaga, seolah ada tangan tak terlihat yang merawat mereka sepanjang masa. Dan di pintu gua, seekor anjing setia berbaring, menjaga, menjadi saksi bisu dari keajaiban yang sedang berlangsung. Sementara itu, di luar sana, dunia terus berubah. Generasi demi generasi datang dan pergi. Kerajaan runtuh, kekuasaan berganti, dan zaman yang dulu mereka kenal perlahan menghilang. Tanpa mereka sadari, ketika mereka terbangun nanti, dunia yang mereka tinggalkan tidak akan pernah sama lagi. Perlahan, mata mereka mulai terbuka. Tubuh yang lama terbaring itu kembali bergerak, seolah baru saja bangun dari tidur singkat. Mereka saling memandang, kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam benak mereka, waktu terasa begitu cepat, seakan mereka hanya tertidur sehari atau bahkan setengah hari saja. Rasa lapar mulai menyadarkan mereka pada kenyataan yang lebih nyata. Perut mereka kosong, dan mereka membutuhkan makanan. Dengan hati-hati, mereka berdiskusi, berusaha tetap waspada agar tidak menarik perhatian. Akhirnya, salah satu dari mereka dipilih untuk pergi ke kota, membawa uang yang mereka miliki, dengan pesan agar bersikap lembut dan tidak mencurigakan. Namun saat ia melangkah keluar dari gua, sesuatu terasa berbeda. Jalan yang ia lalui tidak lagi sama. Bangunan-bangunan terlihat asing, orang-orang berpakaian dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suasana kota itu benar-benar berubah. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa dunia di hadapannya bukan lagi dunia yang ia kenal. Dan saat itulah, perlahan ia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Dengan langkah yang semakin ragu, ia memasuki pasar, mencoba bersikap seperti biasa meskipun hatinya dipenuhi kebingungan. Ia mendekati seorang penjual makanan, lalu mengulurkan koin yang ia bawa sejak sebelum mereka memasuki gua. Namun, saat koin itu berpindah tangan, wajah penjual itu berubah. Tatapannya penuh keheranan, bahkan kecurigaan. Koin itu bukan sekadar uang biasa, itu adalah peninggalan dari zaman yang telah lama hilang. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Mereka saling berbisik, memperhatikan pemuda itu dengan penuh tanda tanya. Dari satu orang menjadi banyak orang, hingga akhirnya kabar itu menyebar dengan cepat tentang seorang pemuda asing yang membawa koin kuno dari masa ratusan tahun yang lalu.
pemuda itu semakin gelisah. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya, seseorang menjelaskan kenyataan yang sulit dipercaya. Bahwa zaman telah berubah, bahwa raja yang dulu zalim sudah lama tiada. Dan kini, negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang beriman kepada Allah. Saat itulah, potongan-potongan kebenaran mulai menyatu di dalam benaknya. Ia bukan hanya sedang berada di tempat yang berbeda, ia sedang berada di waktu yang berbeda. Dan saat itulah, perlahan ia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat, melampaui pasar, melintasi jalan-jalan kota, hingga sampai ke telinga penguasa negeri. Orang-orang tidak lagi melihat pemuda itu sebagai orang asing biasa, tetapi sebagai bagian dari sebuah tanda yang luar biasa. Sebuah kisah yang selama ini mungkin hanya terdengar seperti legenda, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Pemuda itu pun akhirnya dibawa untuk bertemu dengan sang raja, seorang pemimpin yang beriman, jauh berbeda dari penguasa zalim di masa lalu. Dengan penuh rasa hormat dan keheranan, sang raja mendengarkan kisahnya. Setiap detail yang diceritakan seolah menghidupkan kembali sejarah yang telah lama terkubur oleh waktu. Ketika kebenaran itu semakin jelas, rasa takjub menyelimuti semua yang mendengar. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar kejadian aneh, melainkan bukti nyata kekuasaan Allah atas waktu, kehidupan, dan kematian. Bahwa apa yang dianggap mustahil oleh manusia sangatlah mudah baginya. Dan untuk pertama kalinya, para pemuda itu tidak lagi harus bersembunyi. Iman yang dulu mereka lindungi dalam diam, kini menjadi cahaya yang disaksikan oleh seluruh negeri. Setelah kebenaran itu terungkap, dan keajaiban yang mereka alami menjadi pelajaran bagi banyak orang, perjalanan para pemuda itu pun mendekati akhirnya. Misi yang tanpa mereka sadari telah mereka jalani selama ratusan tahun, kini telah sempurna. Mereka telah menjadi bukti hidup bahwa Allah mampu menjaga iman hambanya dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Dengan hati yang tenang, mereka kembali ke tempat yang dulu menjadi perlindungan mereka, gua yang sunyi itu. Tempat di mana segalanya dimulai dan kini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah ketenangan setelah melalui perjalanan yang melampaui batas waktu manusia. Allah pun mewafatkan mereka dengan penuh kedamaian. Kisah mereka tidak berakhir begitu saja. Gua itu menjadi tanda, menjadi pengingat bagi generasi setelahnya tentang kekuatan iman dan perlindungan Allah. Mereka tidak dikenang karena kekuatan fisik atau kejayaan dunia, tetapi karena keteguhan hati mereka dalam mempertahankan kebenaran, bahkan ketika seluruh dunia menentangnya. Kisah ini bukan sekedar tentang tidur panjang selama ratusan tahun, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang iman yang diuji di tengah tekanan zaman, tentang pilihan yang tidak mudah ketika kebenaran harus dipertahankan meski dunia menolaknya. Para pemuda itu mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi diperjuangkan, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Dunia bisa berubah, zaman bisa berganti, kekuasaan bisa runtuh dan bangkit kembali. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang dulu mereka pertahankan dalam kesunyian, kini menjadi pelajaran yang bergema hingga hari ini. Bahwa pertolongan Allah selalu ada, meski datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Di tengah dunia yang juga penuh tekanan, distraksi, dan godaan, sejauh mana kita mampu menjaga iman kita? Apakah kita tetap teguh atau justru perlahan mengikuti arus tanpa sadar? Karena bisa jadi, ujian kita hari ini tidak jauh berbeda. Hanya bentuknya saja yang berubah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti hanya sebagai cerita yang lewat begitu saja. Karena mungkin di luar sana, ada seseorang yang sedang berada di titik lemah dalam hidupnya, yang membutuhkan pengingat bahwa iman itu layak diperjuangkan. Dan bisa jadi, kamu adalah perantara yang Allah pilih untuk menyampaikan kekuatan itu.
Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekatmu atau siapapun yang menurutmu membutuhkannya. Terkadang, satu cerita bisa menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Dan jika kamu merasakan sesuatu dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang kamu ambil. Jangan lupa untuk terus bersama kami di channel ini, karena masih banyak kisah luar biasa lainnya yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan menguatkan hati. Terima kasih sudah menyempatkan waktumu. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Riwayat Mulia.